Halo semua, selamat datang di review dari kamar. Nah, jadi di video ini itu gue mungkin akan sedikit menceritakan tentang berbagai review produk-produk ataupun barang-barang yang gue pakai, entah itu barang-barang lama, barang-barang baru, dan pokoknya semua barang yang udah pernah gue pakai gitu ya. Dan ini adalah episode pertama, jadi welcome to review dari kamar. Nah, mungkin sedikit cerita gitu ya terkait dengan gimana sih pemakaian gue ataupun gimana ceritanya gue mendapatkan si Samsung Galaxy Z Fold 7 ini. Jadi awalnya itu gue adalah pengguna Samsung Galaxy Z Fold 6 gitu ya, yang warna silver, warna biru yang gue beli itu 256, RAM-nya itu di 12 GB. Terus gue kemarin itu cukup tertarik gitu ya dengan leak-leaknya Samsung Galaxy Z Fold 7, yang dimana itu jauh lebih tipis gitu ya. Dan lebih nyaman gitu ketika kata orang tuh ketika dipakai. Dan akhirnya gue coba pre-order dan gue itu beli ini ataupun trade-in handphone ini tuh di harga 12,5 juta. Jadi gue cukup bayar 12,5 juta karena gue itu ikutan masa pre-order. Lumayan banyak benefit yang gue dapat, kayak misalkan storage free upgrade, free charger, dapat free casing, kemudian gue juga ikut deposit, jadi gue dapat diskon tambahan sekitar 1,5 juta, cashback tambahan ketika gue trade in. Ditambah gue juga pakainya itu link corporate, jadi karena gue pakai link Samsung Shop-nya itu yang ngelink dengan email kantor gue, jadi total yang gue bayar adalah 12,5 juta gitu. Gimana sih experience gue ataupun pengalaman gue ketika menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 7 ini? Mostly semuanya good gitu ya, semuanya so far oke-oke aja. Kalau misalkan ada yang dibilang luar biasa oke, sebetulnya nggak ada yang gimana-gimana banget gitu ya, honestly. Tapi memang yang bikin gue cukup amazed adalah ketipisan dari si handphonenya ini gitu. Lihat ini bener-bener tipis banget gitu ya. Dan bahkan USB Type-C-nya aja itu bener-bener sudah kayak tipis banget gitu. Lu hampir nggak bisa lebih tipis kayaknya dari Samsung Galaxy Z Fold 7 ini. Gimana sih perbedaannya ketika dari gue tuh yang seorang Samsung Galaxy Z Fold 6 yang berpindah ke Samsung Galaxy Z Fold 7? Yang pertama gue rasakan adalah satu, dia lebih tipis. Kemudian layar cover screen-nya itu jauh lebih lebar, dan ketika gue menggunakannya untuk sehari-hari, yang gue rasakan adalah gue lebih jarang menggunakan layar dalamnya dibandingkan dengan Samsung Galaxy Z Fold 6. Dan ini juga gue pakai yang varian 1 tera, RAM-nya 16 GB. Gue kurang tahu perbedaannya dengan yang varian 12 GB-nya seperti apa, 512 ataupun 256-nya. Tapi yang jelas yang gue rasakan di sini adalah, pertama, memang untuk multitasking ini luar biasa banget. Bener-bener smooth, nggak ada problem apapun. Menurut gue ini salah satu handphone yang menurut gue berguna banget. Gue bekerja, mostly gue tuh kerja dengan data, dan kadang-kadang gue juga kerja di lapangan. Jadi kadang-kadang ketika gue lagi di kantor buka data, ataupun gue lagi di lapangan dan buka data dan gue butuh layar yang lebar, kan gue agak sedikit sulit gitu ya ketika kalau misalkan gue harus buka laptop. Dan kalau misalnya pakai itu bener-bener gampang banget untuk lihat data gitu. Lebar banget gitu ya, asik banget gitu. Dan buat main game gue juga menyenangkan banget main game dengan handphone ini. Cuman kendala gue ataupun keluhan gue ya dengan Samsung Galaxy Z Fold dari zaman Z Fold 5 itu adalah cepet banget panas ya, cepet banget panas, terutama di bagian back cover sebelah sini. Memang untuk bisa menanggulanginya itulah dengan lu main game itu megangnya begini. Nah, tapi yang menjadi kendala kedua adalah ketika lu main game dengan posisi seperti ini adalah speakernya gitu ya. Ketika gue lagi main game begini, speakernya benar-benar ketutup sama telapak tangan gue, dan itu ngebuat experience bermain game tuh jadi agak kurang oke gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya gue lagi main game itu tangan gue tuh agak ngeluar kayak gini baru gue bisa main gamenya gitu. Keluhan gue lainnya terkait dengan Samsung Galaxy Z Fold 7 adalah mungkin dari sisi ngebuka layar. Ketika gue waktu itu menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 6, gue benar-benar bisa ngebuka handphone ini dengan berbagai angle, dengan berbagai sudut. Contoh kalau misalkan gue lagi buka begini gitu. Kalau waktu di Samsung Galaxy Z Fold, gue tuh benar-benar bisa ngebuka ketika gue menggunakan seperti ini ya. Dan ini dia nggak akan tahan lama, lihat, dia akan balik lagi. Ketika gue pakai Samsung Galaxy Z Fold, ini bisa ngebuka hampir di setiap derajat yang gue mau gitu. Nah, kalau misalnya kalian berpikir kayak kapan kepakainya atau kapan siapa sih yang memakai dengan kemiringan hampir segini gitu ya, itu benar-benar terjadi di gue. Karena kadang-kadang ketika gue di kantor, gue lagi makan ataupun lagi makan siang gitu ya di kantor, gue tuh selalu sembari nonton YouTube di sini. Jadi biasanya gue akan ngeletakkan handphone di sini dengan posisi sudut angle-nya tuh kurang lebih begini.
Nah, yang terjadi adalah ketika gue menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 7, kadang-kadang layarnya itu suka nutup sendiri, gitu ya. Ini yang terjadi permasalahan di Samsung Galaxy Z Fold 7. Tapi apakah ini menjadi sebuah kekurangan? Sebetulnya ini adalah sebuah kekurangan dan kelebihan tersendiri untuk Samsung Galaxy Z Fold 7 ini, karena meskipun sudut angle-nya itu nggak seluar Samsung Galaxy Z Fold 6, feel untuk ngebuka dan nutup Samsung Galaxy Z Fold 7 itu jauh lebih mantap dibandingkan yang ke-6 gitu. Kalau untuk spesifikasi dan lain-lain itu kalian teman-teman bisa search sendiri, itu banyak YouTube profesional yang bisa teman-teman cari, teman-teman bisa cari sendiri kok lengkapnya seperti apa. Gua nggak ngebahas ke sana karena kayaknya agak sedikit ribet dan bukan ranah gua gitu. Gue itu orangnya bukan tech geek banget gitu, gue cuman pengguna biasa aja. Dan ya, itu mungkin sedikit pengalaman gue selama seminggu menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 7. Sampai ketemu lagi di review dari kamar.